Halo semua, selamat datang di channel Chillin Time dengan gua Farel. Saatnya kita bersantai. Di video kali ini, gua akan membahas chapter terbaru dari manga Blue Lock, yaitu chapter 300 yang sudah rilis secara global. Dan sebelum mulai, seperti biasa, gua mau mengingatkan bahwa video ini sudah dipastikan mengandung spoiler berat. Dan untuk kalian semua yang masih stay di video ini, gua anggap sudah siap untuk terkena spoiler. Oke, tanpa basa-basi, langsung aja kita masuk ke video pembahasannya. Let's go. Chapter 300 kali ini berjudul Innocent atau Tidak Bersalah. Di panel pertama, kita diperlihatkan lanjutan dari chapter sebelumnya yang memperlihatkan Nagi berbicara dengan Reo. Di sini kita diperlihatkan juga momen kebersamaan mereka saat belum masuk ke Blue Lock. Nagi melanjutkan perkataannya yang mengatakan bahwa ia tidak menyesal sama sekali. Nagi membenarkan apa yang Ego katakan di chapter sebelumnya, yang mengatakan bahwa dirinya saat ini sepertinya telah cukup puas dengan hasil yang ia dapatkan. Yang mana, ia berhasil untuk mengalahkan Isagi dan dapat bermain sepak bola bersama Reo selamanya. Benar-benar Nagi berpikir bahwa hal itu telah cukup baginya. Namun akhirnya, ia sadar bahwa mimpi yang semacam itu tidaklah bagus dan tidak cukup. Nagi menyadari bahwa mimpi yang ia miliki sangatlah kecil bagi dirinya. Dan menurut Nagi, mimpi itu terlalu kekanak-kanakan. Apalagi, impian ini harus cukup kuat untuk dapat bertahan di Blue Lock. Nagi lanjut berkata bahwa jika melihat ke belakang, jika saja ia tidak terlalu bergantung pada Reo saat ia mengalami frustasi dan kesusahan saat menghadapi Isagi, Nagi membayangkan apakah akan terjadi hal yang berbeda di masa depan jika ia memilih jalan untuk terus berjuang sendiri untuk mengalahkan Isagi. Nagi di sini meminta maaf kepada Reo bahwasannya pada akhirnya impian mereka untuk menjadi duo terbaik di dunia gagal untuk tercapai dikarenakan kurangnya niat dan tekad yang dimiliki oleh Nagi. Karena di dalam hati Nagi yang paling dalam, Nagi takut akan kehilangan dan terpisah dari Reo. Dan di page selanjutnya, gua sarankan untuk siapkan tisu karena bakal masuk ke momen yang sedih banget. Oke, sudah aman? Kita lanjut. Nagi di sini mengatakan bahwa Reo setiap harinya terus bertambah kuat dan semakin hebat. Namun, Nagi gagal untuk menemukan mimpinya yang baru setelah ia merasa terpuaskan dapat mengalahkan Isagi sebelumnya. Nagi meminta maaf pada Reo karena ia selalu mengumpan bola padanya. Nagi meminta maaf karena dirinya tidak bisa mencetak golnya sendiri dengan tendangannya dan selalu mengandalkan Reo. Nagi juga ingin meminta maaf karena dirinya telah melanggar janji yang telah mereka berdua buat. Namun, sebelum selesai berbicara, Reo langsung memotong apa yang disampaikan oleh Nagi. Reo yang saat ini tidak dapat menahan air matanya, ia berbicara pada Nagi bahwa kau tidak salah sama sekali Nagi. Ini semua bukanlah salahmu. Jadi tolong jangan meminta maaf. Saat ini giliran Reo yang menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya selama ini. Reo mengatakan bahwa dirinya tahu bahwa Nagi tidak menyukai sepak bola sama sekali. Namun, Nagi masih terus berusaha untuk merealisasikan impian Reo bersamanya. Reo meminta maaf karena ia telah memaksa Nagi untuk bermain sepak bola dan membuat Nagi bekerja keras untuk hal yang ia tidak suka. Reo mengatakan pada Nagi bahwa saat ini kau sudah tidak perlu untuk melakukan hal yang merupakan keegoisanku. Sekali lagi Reo berkata bahwa Nagi tidak perlu meminta maaf karena ini bukanlah salahnya. Nagi yang mendengar ini pun memotong pembicaraan. Nagi mengatakan bahwa ia sangat senang selama ini. Memang, Reo adalah tipikal orang yang suka memaksa, sangat egois, dan mudah gugup. Namun saat bersamamu, kau menunjukkan banyak sekali hal baru yang ada di dalam diriku. Aku menjadi bersemangat terhadap sepak bola. Aku dapat merasakan rasa frustasi dan merasa payah. Dan aku juga sudah mengatakan banyak sekali hal buruk kepadamu. Selain itu, aku juga telah belajar bagaimana luar biasanya perasaan yang kita rasakan saat meraih kemenangan. Dan juga aku mulai merindukanmu saat kau tidak ada di sekitarku.
Nagi di sini menggenggam tangan Reo dan mengatakan bahwa hidupku terasa sangat sulit untukku. Namun, dirimu memberikanku secercah cahaya. Semua hal yang terjadi setelah aku bertemu denganmu adalah harta karun terindah yang pernah kudapatkan sepanjang hidupku. Namun mungkin saat aku merasakan hal itu, mungkin saat itulah diriku telah kalah. Saat pikiranku memutuskan bahwa bermain sepak bola bersamamu adalah hal yang paling penting, mungkin di saat itulah aku telah berhenti menjadi seorang jenius. Nagi percaya bahwa jika saja Reo dan dirinya fokus dengan jalannya masing-masing dan fokus dengan perkembangan dirinya, maka Nagi yakin pada akhirnya mereka berdua akan menjadi lebih kuat. Bahkan mungkin saja kita bisa menjadi pemain terbaik di dunia. Tapi ini adalah akhir dari kita untuk menjadi pemain terbaik di dunia, kan? Dan di panel selanjutnya, kita diperlihatkan Nagi yang memegang kepala Reo dan berpamitan dengan dirinya. Nagi mengucapkan, "Selamat tinggal, Reo." Dua kata kematian yang gak pernah gue expect bakal muncul. Setelah itu, Nagi mengatakan, "Saat ini kau harus bisa menjadi pemain terbaik di dunia sendirian tanpa diriku." Gila ya. Pertama kali gue baca cukup sedih sih ngeliat perjalanan mereka dari awal banget sampai akhirnya ini dikit lagi loh. Bener-bener satu langkah menuju Piala Dunia. Namun sayangnya, autor berkata lain. Di panel berikutnya, kita diperlihatkan wajah dari beberapa pemain lain yang melihat ke arah monitor. Yang mana nampak Isagi yang berteriak memanggil Nagi. Di saat pemain-pemain lain sudah meninggalkan Blue Lock, Nagi sempat menoleh ke belakang ke arah Isagi. Dengan kondisi menangis, Isagi memberikan semangat terakhir untuk Nagi, sekaligus pesan untuknya untuk jangan pernah berhenti bermain sepak bola. Dan setelah mengatakan hal itu, Nagi melanjutkan langkahnya untuk keluar meninggalkan Blue Lock. Tapi di sini ada detail kecil. Kalau kalian lihat di mata Nagi, kelihatan masih ada api membara yang ada di mata kirinya. Apakah ini bisa jadi pertanda kalau Nagi akan kembali lagi? Well, who knows? Chapter ini diakhiri dengan tertutupnya pintu keluar untuk seluruh peserta Blue Lock yang gugur pada sesi kedua Blue Lock kali ini. Chapter yang bagus banget sih di sini. Anime sport tapi ada drama yang bagus banget. Jujur aja, gue adalah salah satu orang yang gak rela kalau Nagi harus keluar. Kalau untuk yang lainnya mah gue fine-fine aja sih. Tapi yang bikin gue bingung itu si Igaguri ini. Tujuannya dibawa sampai NL itu apa dah asli? Di NL, ujung-ujungnya finish di peringkat terakhir. Gue kira itu karakter bakal ada plot dari autor, entah bakal jadi OP kah, atau mungkin bisa punya kekuatan buah iblis mungkin ya, dari Sengoku di One Piece, biar jadi Buddha sekalian gitu, gue gak ngerti deh. Dan di akhir saat Igaguri pergi pun dia nggak dikasih kesempatan untuk ngomong atau apa gitu. Tapi ya udahlah ya, overall ini chapter bagus banget sih menurut gua. Dan gua udah gak sabar untuk nunggu chapter selanjutnya rilis. Oke, mungkin sekian video review manga Blue Lock chapter 300 pada kali ini. Kalau ada kesalahan dalam video ataupun penyampaian yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Kalau kalian ingin request gua membahas manga lain, silakan. Boleh banget untuk disampaikan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk klik like serta subscribe channel ini agar gue lebih semangat untuk upload konten ke depannya. Dan bagi yang mau support gue secara lebih, boleh banget dengan melalui link Saweria di bawah ini. See you on the next video. Chillin'.